Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Batis. Ini 1 Januari 2009. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan terkait dengan kegiatan sehari-hari terhadap implementasi nilai-nilai nasional dengan kegiatan berbagi masker, berbagi kesehatan. Pada Maret 2020 di Indonesia telah dikejutkan dengan adanya wabah virus COVID-19. Awalnya COVID-19 bermula dan terdeteksi di negara Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan tersebar di berbagai negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Jumlah kasus COVID-19 terus mengalami seiring berjalannya waktu hingga petugas medis pun terkena infeksi virus COVID-19. Secara global, kasus positif corona mencapai 2.601.774 kasus dengan angka kematian mencapai 183.803 dan pasien sembuh sebanyak 674.413 orang. Sementara di Indonesia terhitung pada 20 April 2020, kasus positif mencapai 6.760 pasien. Karena jumlahnya yang semakin meningkat, maka pasien yang diakibatkan oleh COVID-19 dalam pemerintahannya, Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap kegiatan social distancing, bagi pekerja awam yang pendapatannya mendapatkan dengan harian, mau tidak mau mereka harus tetap bekerja. Himbauan dari pemerintah untuk mengisolasi diri selama 2 minggu memang cukup efektif untuk mengurangi rantai penularan virus. Akan tetapi, bagi pekerja yang rentan, hal ini bisa memutuskan pendapatannya, sehingga para pekerja itu tidak hanya mengalami kerentanan dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal kesehatan. Nah, mereka cenderung memiliki potensi yang lebih besar untuk tertular virus corona karena tetap beraktivitas di tengah wabah yang semakin meluas. Para pengemudi ojek online, pedagang kecil, tukang beca hingga tukang pijit mengalami kerentanan tertular karena pekerjaannya mereka menuntut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga untuk menjaga kesehatan dan mengurangi penyebaran virus COVID-19, saya melaksanakan kegiatan yaitu berbagi masker dan berbagi kesehatan.
mana kita dapat berkontribusi untuk memajukan bangsa dan negara terhadap rasa cinta kita dengan tanah air Indonesia. Kita dapat berkontribusi dengan mengikuti kebijakan pemerintahan dalam mengurangi atau mencegah penularan atau penyebaran dari virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, target kegiatan dari berbagi masker ini kita ditujukan kepada para pekerja atau pemulung yang membutuhkan masker seperti tukang beca, tukang parkir, hingga pemulung. Nah, kegiatan ini itu dilakukan di tempat yang sekiranya itu ada target yang saya butuhkan seperti di pasar dan di pinggir jalan. Nah, orang yang menerima target itu ada berbagai macam ekspresi yang ditawarkan dengan rasa terima kasih. Menurut saya, program ini itu sangat berguna dan sangat bermanfaat dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi atau mencegah penyebaran dari virus COVID-19. Nasionalisme adalah bangsa yang dapat diartikan sebagai satu kesatuan solidaritas masyarakat yang terbangun oleh perasaan kebersamaan akibat kesediaan saling berkorban dan tolong-menolong untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, solidaritas dan kebersamaan tersebut tidak terbangun atas asal-usul, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, melainkan keberagaman yang berbeda dan nasib yang sama. Untuk itu, ayo semua masyarakat Indonesia kita membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkontribusi dalam kebijakan pemerintahan. Nah, jangan takut untuk melakukan sebuah pergerakan, karena tanpa adanya kegiatan, kita tidak akan berani untuk melakukan dan memulainya. Maka dari itu, mulai sekarang, jangan hanya diam, mulailah untuk melakukan penggerakan untuk memajukan bangsa Indonesia dan meningkatkan rasa solidaritas masyarakat Indonesia. Nah, nilai nasionalisme ini tidak hanya kita berkontribusi dalam sebuah pergerakan, tetapi kita juga dapat melakukannya dengan berbagai macam, seperti melestarikan kebudayaan, kemudian menggunakan produk dalam negeri, serta kita bisa memperingati hari besar yang ada di Indonesia seperti kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.